Tahap pertama pada pengambilan sampling di lapangan kali ini yaitu yang pertama adalah melakukan pengukuran margin error. Setelah melakukan pengukuran, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah penentuan titik tempat pengambilan sampel tanah. Alat yang kami gunakan untuk mengambil sampel yaitu yang pertama, kita menggunakan ring sampel dengan ukuran diameter sekitar 8 cm. Kemudian pada bagian atas kita menggunakan balok kayu. Namun pada praktikum kali ini kami tidak memiliki balok kayu, maka kita menggunakan sebuah pegangan dari cangkul kemudian dipukul menggunakan palu karet. Setelah tertanam, ring sampel kemudian dikeluarkan menggunakan skop. Setelah itu kita angkat ring sampel dari dalam tanah. Setelah tanah sampel diambil, kemudian tanah dikeluarkan dari dalam sampel kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah. Dan setelah keluar dari ring sampel, tanah akan dimasukkan ke dalam zipper pack dan kemudian siap untuk dibawa ke laboratorium. Dan tidak lupa kami akan memberikan label dari masing-masing sampel tanah yang telah kita ambil. Sampel tanah yang telah diberi label dan di dalam zipper pack akan kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara untuk menjaga tanah tidak rusak. Pada proyek kedua ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengambil sampling dan mengukur pertumbuhan tanaman. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dan menganalisis vegetasi yang dominan pada suatu area tertentu yang telah ditentukan. Setelah itu, kita akan mengambil sampel dari tanaman dari vegetasi terbanyak, kemudian akan diukur tinggi tanaman, kemudian luas daun, dan dilanjutkan dengan mengukur diameter batang dari masing-masing sampel yang telah kita ambil. Setelah semua sampel diukur, kemudian sampel akan kita simpan ke dalam kantong kertas. Pada tahap kali ini, kita akan membersihkan sampel tanaman dari bagian-bagian tanaman yang rusak, seperti sobek, berdebu, ataupun dirusak oleh serangga. Setelah sampel disiapkan, kemudian akan kita cuci menggunakan air sebanyak 5 liter.
Kemudian setelah itu kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 0,3% yang dicampurkan dengan deterjen yang tidak mengandung fosfat. Untuk membuat larutan untuk mencuci, kita menggunakan sebanyak 15 ml untuk setiap liter air. Nah, ini merupakan langkah kami mengambil sebanyak 15 ml deterjen non-fosfat, kemudian akan kita campurkan ke dalam air sebanyak 5 liter. Jadi kali ini kita menggunakan sebanyak 15 ml deterjen, kemudian kita campurkan ke dalam air. Setelah larutan siap, maka kemudian tanaman akan dicuci hingga bersih. Setelah dicuci menggunakan larutan deterjen tadi, kemudian akan kami bilas kembali menggunakan Aquades agar hasilnya menjadi lebih bersih. Tanaman yang telah dicuci kemudian akan kami masukkan kembali ke dalam kantong kertas dan kemudian akan kita masukkan ke dalam oven. Nah, pada kali ini kami hanya mengambil pada bagian daun saja untuk kita masukkan ke dalam oven dan kita tunggu hingga kering. Kemudian akan kami haluskan menggunakan blender dan kemudian diayak sehingga menghasilkan sampel yang halus dan akan kita simpan ke dalam kulkas. Perlu kita ketahui bahwa suhu yang kita gunakan dalam oven kali ini menggunakan suhu sekitar 70 derajat Celcius dengan waktu yang belum bisa kami pastikan tergantung jenis tanaman masing-masing.